Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Iya, Siang, siang. kabarnya Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. baik. Oke, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan membahas dan juga mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kami lakukan sebelumnya, yaitu tentang atau di bagian demonstrasi kontekstual topik 5, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya, anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Anur Agusin, yang kedua ada Mas Arif Utomo, boleh say hi loh Mas, oke. Kemudian ada Mbak Asri Kartikasari, dan yang terakhir ada Mbak Halo. Aulia. Ya, ada Mbak Aulia Putri Hai. Ardiani. Oke, nah di sini ada sebuah studi kasus, yaitu yang berbunyi seperti ini. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-temannya yang lain di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai yang buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Oke. Nah, pertanyaannya adalah yang pertama, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Kemudian pertanyaan kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Dan pertanyaan yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Nah, oke. Dari ketiga pertanyaan tersebut, masing-masing akan dijawab oleh teman-teman saya. Yaitu yang pertanyaan pertama akan dijawab dan dijelaskan oleh Mbak Aulia. Kemudian pertanyaan kedua akan dijawab dan dijelaskan oleh Mbak Asri. Dan pertanyaan yang ketiga akan dijawab dan disampaikan oleh Mas Arief Utomo. Nah, untuk pertanyaan dan jawaban yang pertama, silahkan kepada Mbak Aulia Putri Ardiani untuk menyampaikan presentasinya. Baik, terima kasih Mbak Aan. Sekarang saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan nomor 1. Dari hasil diskusi kelompok kami, didapatkan bahwa berdasarkan pada ilustrasi yang sudah dijelaskan, cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana adalah dengan beberapa cara, yaitu menggunakan tugas individu serta pemberian materi yang sesuai dengan ulangan. Pemberian materi sebelum tes baiknya diberikan dengan menggunakan lisan atau menggunakan media ajar seperti video, dikarenakan Diana mampu mengerjakan ulangan ketika materi diberikan secara lisan. Kemudian, guru perlu menyiapkan materi ajar berupa video untuk membantu Diana karena ia akan kesulitan apabila hanya belajar menggunakan materi bacaan yang ada. Dan yang terakhir, selain itu, pemberian ulangan sebaiknya dilakukan secara individu agar Diana bisa lebih fokus dalam mengerjakan ulangan dan tidak terganggu oleh temannya. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian nomor 2 dijawab oleh Mbak Astri ya. Ya, betul Baik, Mbak Aul. Silakan Mbak Asri. terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Untuk jenis assessment yang akan diberikan kepada peserta didik tersebut adalah assessment formatif. Assessment formatif merupakan proses mengumpulkan data mengenai sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi yang ditargetkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, asesmen formatif ini cocok dan sesuai untuk diimplementasikan terhadap peserta didik bernama Diana. Dengan menggunakan asesmen formatif, guru mampu untuk satu, mengamati sejauh mana Diana mencapai kompetensi yang diharapkan dari setiap mata pelajaran. Yang kedua, guru mampu untuk menentukan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik Diana yang susah menerima
materi pembelajaran jika bukan dalam bentuk penjelasan lisan. Lalu yang ketiga, guru mampu menentukan jenis asesmen yang sesuai dengan Diana, karena dia lebih cenderung bersemangat untuk mengerjakan tugas atau soal secara individu. Diharapkan dengan menerapkan asesmen formatif ini, Diana bisa mendapatkan kemampuan, pengetahuan maupun keterampilan yang maksimal dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk soal nomor 3 akan dibahas oleh Arif Hutomo. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada sesi ketiga ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat ditarik. Nah, kesimpulan yang dapat kami tarik adalah guru sebaiknya mampu mendesain asesmen, materi, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran dengan menyesuaikan karakteristik serta kemampuan peserta didiknya, agar hasil yang dicapai dapat lebih maksimal. Jadi berdasarkan pada jawaban pertama dan kedua tadi, kami bisa menarik kesimpulan, yaitu ketika menjalankan suatu kegiatan pembelajaran sebaiknya didesain sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, demikian jawaban dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Saudari Aan. Baik, terima kasih kepada Mbak Aulia, Mbak Asri, dan juga Mas Tomo yang sudah memberikan penjelasan dan pemaparan dari pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Nah, demikian tadi hasil diskusi dan juga presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan maupun kaitannya dengan pemberian saran dan kesan maupun yang lainnya, komen, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar nanti ya. Terima kasih. Kita akhiri saja ya teman-teman untuk sesi presentasi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa.